tidak teringat bahwa yang akan mendapat porsi terbanyak atau yang akan maju ke depan di dalam dunia politik praktis adalah pengusaha. Sebab waktu itu kita masih berpikir bahwa pengusaha itu dia tidak akan mau masuk politik. Sebab di dunia politik hanya akan menghabiskan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Gusta Minarda. Pada jumpa kali ini kita akan melihat bagaimana kalau pengusaha tiba-tiba jadi penguasa. Kalau kita runut kembali ke belakang, di awal-awal reformasi, sekitar tahun 98-99, seluruh pegawai negeri yang kala itu berkecimpung di dunia aktivis, aktif di berbagai organisasi, dan aktif di partai, itu dipanggil oleh pimpinannya masing-masing atau juga dipanggil oleh ketua partai tempat dia berpolitik praktis. Dia ditanya, Anda mau jadi pegawai negeri sipil atau Anda akan memilih aktif di partai sebagai politisi? Kalau Anda menjadi pegawai negeri sipil, harus Anda tinggalkan partai. Kalau Anda menjadi politisi aktif di partai, harus Anda tinggalkan PNS atau pegawai negeri sipil. Anak-anak muda waktu itu agak bimbang juga. Ada yang sebagian dia PNS tapi juga menjadi anggota DPRD dan DPR RI. Ada waktu itu harus memilih satu sesuai dengan undang-undang kepartaian. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh undang-undang saat itu? Artinya apa yang diinginkan bangsa waktu itu? Pada hakikatnya bangsa atau rakyat tidak menginginkan seorang pegawai negeri sipil atau orang birokrasi masuk ke dunia politik praktis. Sebab kalau dia masuk ke dunia politik praktis, besar kemungkinan dia nanti akan mempengaruhi masyarakat dengan jabatan yang ada padanya. Contoh, dia menjadi kepala biro, atau menjadi asisten, atau menjadi kepala dinas. Dia bisa saja mempengaruhi orang ke partainya. Makanya tidak dibolehkan. Tetapi yang teringat waktu itu, yang akan memimpin partai nanti adalah para pensiunan dari PNS, pensiunan TNI Polri, dan aktivis. Itu yang lebih banyak kecenderungan pikir saat itu. Tidak teringat bahwa yang akan mendapat porsi terbanyak atau yang akan maju ke depan di dalam dunia politik praktis adalah pengusaha. Sebab waktu itu kita masih berpikir bahwa pengusaha itu dia tidak akan mau masuk politik. Sebab di dunia politik hanya akan menghabiskan uang, bukan akan. Sedangkan pengusaha itu cara berpikirnya bagaimana dapat uang, bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.
Sedangkan di dunia politik, bagaimana bisa mengabdi kepada rakyat sebanyak-banyaknya. Hampir sama dengan dunia birokrasi waktu itu. Seorang PNS, seorang TNI Polri, itu dia lebih banyak cara berpikirnya bagaimana bisa mengabdi ke masyarakat, bukan bagaimana bisa menjadi kaya. Sehingga kalau di PNS waktu itu, begitu kita lulus PNS, pegawai negeri sipil, setelah 1 tahun kita jadi pegawai negeri sipil, itu ada namanya yang harus kita masuki, namanya latihan prajabatan, LPJ. Kalau tidak lolos LPJ, itu tidak bisa jadi pegawai negeri sipil dilanjutkan. Jadi 1 tahun kita bekerja itu kita baru digaji 80%. Namanya calon pegawai negeri sipil. Selama kita mengikuti LPJ, itu yang diterapkan kepada kita selalu bagaimana kita bisa mengabdi kepada rakyat, bagaimana kita bisa menjadi pelayan masyarakat, dan selalu ditekankan oleh setiap narasumber, oleh setiap pelatih, oleh setiap pembina kita, pembimbing kita, bahwa kalau ingin kaya jangan jadi pegawai negeri sipil. Kalau ingin kaya jangan jadi pegawai negeri sipil. Kalau ingin kaya jangan jadi pegawai negeri sipil. Itu terus. Sehingga begitu kita selesai LPJ, lolos, otak kita telah telah dicuci untuk tidak ingin menjadi orang kaya. Itu. Jadi kalau ingin kaya jangan jadi pegawai negeri sipil. Kalau ingin kaya jadilah pengusaha. Itu. Makanya tidak teringat oleh kita waktu itu, tidak terpikirkan oleh kita waktu itu bahwa pengusaha yang akan masuk ke dunia politik praktis. Tidak. Maka tampillah waktu itu seperti kalau di tingkat pusat ada namanya Peri Musidam Baldan, Darul Siska, dan di atas itu ada namanya Akbar Tanjung, Fahmi Idris, dan lain-lain. Tetapi kenyataannya sekarang bagaimana? Ternyata begitu gerbong PNS ditutup, tidak boleh masuk pegawai negeri sipil. Menjadi pegawai negeri sipil juga merangkap menjadi aktivis partai politik atau aktif di partai politik, di politik praktis. Ketika itu terjadi, ternyata pengusaha yang masuk, seperti kita lihat sekarang, pengusaha yang menjadi ketua partai umumnya pengusaha, yang mendirikan partai malah umumnya pengusaha. Begitu dia masuk partai, lantas pengusaha juga terjun mengisi pos-pos di birokrasi, menjadi pegawai pejabat negara, seperti menjadi bupati, wali kota, gubernur, dan menteri, dan seterusnya. Di sini apa yang perlu kita sampaikan atau perlu kita pikirkan? Seorang pengusaha yang selalu berpikir bagaimana bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana bisa menjadi orang kaya raya. Kalau sudah dapat mobil 1, 2, 3, 4, 5, kalau rumah 1, 2, 3, 4, 5, kalau bisa dapat toko 1, bisa buat mall. Kalau bisa kapal biasa, kapal pesiar. Kalau bisa usahanya mobil jadi usaha pesawat terbang. Kalau dia sudah jadi pejabat negara, harusnya itu tidak ada lagi. Memang untuk bagaimana bisa mengabdi kepada negara. Makanya dulu sekitar 5 tahun selesai reformasi, ketika banyak kelihatan pengusaha masuk pegawai negeri, masuk politik praktis, kita menjadi berpikir, disinilah nanti bagusnya pengusaha untuk menempati pos-pos di pemerintahan. Mereka sudah kaya raya sehingga mereka tidak akan perlu lagi uang
Mungkin mereka tidak akan perlu lagi gaji menjadi bupati, tidak perlu lagi gaji menjadi menteri, tidak perlu lagi gaji menjadi gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Anggota DPR itu dulu yang keluar dari diskusi-diskusi kita. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali nyatanya, atau kalau tidak bisa dikatakan banyak sekali, banyak terbukti pengusaha, kalau tidak boleh disebut pengusaha, oknum lah, oknum yang dari pengusaha latar belakangnya, ketika menduduki jabatan tertentu, mulai dari ketua partai, menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri dan DPR, anggota DPR, banyak yang tertangkap oleh KPK karena tersandung kasus korupsi. Kita tentu berpikir, kenapa kok uangnya sudah banyak, kok tersandung juga? Nyaris hampir sama dengan pegawai negeri sipil dulu yang jadi bupati wali kota juga tersandung korupsi. Karena memang mereka uangnya tidak sebanyak uang pengusaha. Tapi sekarang kok pengusaha tersandung juga? Ternyata uang ini tidak jaminan banyak uang untuk tidak korupsi. Dan malah juga orang mengatakan uang ini sama dengan garam. Kalau kita meminum air garam, semakin diminum dia semakin haus kita. Kalau orang memiliki uang, semakin banyak uang dimiliki, semakin haus akan menambah uang lagi. Semakin banyak uang dimiliki, semakin haus untuk menambahnya lagi. Jadi tidak jaminan seorang pejabat negara yang berlatar belakang pengusaha tidak korupsi. Sama juga dengan seorang yang berlatar belakang TNI Polri, seorang yang berlatar belakang PNS, seorang yang berlatar belakang aktivis, sama juga kelihatannya. Jadi di era sekarang ini, apakah kita akan kembali lagi mengaktifkan PNS di politik praktis? Tidak mungkin dan tidak perlu lagi. Apakah di era sekarang ini akan dihidupkan kembali duit fungsi ABRI supaya kalau sekarang tentu di fungsi TNI Polri lagi, supaya TNI Polri bisa masuk ke birokrasi, menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden, DPR juga tidak. Tetapi apa yang harus dilakukan? Melihat apa yang telah terjadi selama ini, kiranya mungkin pola pikir yang perlu kita ubah. Seorang yang berlatar belakang pengusaha, kalau sudah menjadi pejabat negara, harusnya pola pikirnya bukan lagi pola pikir bagaimana bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi pola pikirnya bagaimana mindsetnya, bagaimana cara berpikirnya agar bisa mengabdi sebanyak-banyaknya. Seperti dikatakan oleh seorang pengusaha sukses Dahlan Iskan, bahwa beliau mengatakan, sekarang saya tidak mempergunakan fasilitas negara sebagai menteri ketika beliau menteri BUMN, karena selama ini beliau telah mencari untuk pribadinya saja. Maka saat inilah, saat jadi menteri itulah beliau punya kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk mengabdi kepada negara. Itu harusnya yang terjadi. Sehingga kalau itu terjadi, rakyat tidak akan ada lagi curiga kepada pejabat. Rakyat tidak akan lagi ada yang tidak percaya kepada pejabat. Sebab sekarang ini pejabat, kalau dipukul rata itu mayoritas dari pengusaha, dari orang wira swasta, mayoritas. Baru ditambah dari pensiunan. Ini mungkin kalau tidak nanti rakyat tidak akan percaya dengan pejabat negara
Kalau tidak percaya dengan pejabat negara, tidak percaya dengan pemerintah. Kalau tidak percaya dengan pemerintah, susah untuk menjalankan roda pemerintah. Apalagi kalau pemerintah seperti kita lihat sekarang masih juga berjalan dengan alasan tidak melanggar peraturan perundang yang ada. Contoh, begitu dia selesai jadi bupati, digantikan oleh istrinya. Begitu dia selesai jadi bupati, jadi gubernur atau wali kota, digantikan oleh anaknya. Bahkan kalau tidak bisa, sudah habis istri pertama, nanti istri kedua lagi. Itu kan prinsip bisnis. Bagaimana agar kita terus prinsip bisnis begitu. Kalau prinsip di dunia politik tidak begitu. Begitu. Negara ini bukan milik pribadi kita, tapi milik bersama. Karena itu jadi bagaimana supaya ini terjadi dan apa seharusnya lakukan? Kita harus juga ingat Bapak ekonom kita Rizal Ramli itu dalam suatu kesempatan pernah mengatakan, kalau pengusaha menjadi penguasa itu malah petaka. Dan ekonom Faisal Basri juga membukakan kekhawatiran seperti itu dalam kesempatan. Sekarang bagaimana agar itu tidak terjadi? Begitu seorang pengusaha menjadi penguasa, dia harus merubah pola pikirnya bahwa dia tidak lagi berpikir pengusaha, tetapi sudah berpikir menjadi seorang pemimpin. Bagaimana berpikir seorang pemimpin? Berpikir seorang pemimpin lebih identik dengan berpikir seorang negarawan. Bagaimana berpikir seorang negarawan? Hidupnya untuk rakyat yang dipimpinnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.